Teguh Muryanto, seorang dosen pada Institut Teknologi Budi Utomo, Program Studi Sistem Informasi. Selain sebagai pendidik, ia juga menjadi trainer coding dan kecerdasan artifisial bagi guru-guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Di sela kesibukannya sebagai seorang dosen, ia juga aktif sebagai konten kreator, khususnya dalam pembuatan video pembelajaran untuk mendukung materi perkuliahan. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman profesional, ia berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem informasi, multimedia, dan teknologi pendidikan berbasis digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Muryanto, dosen program studi Sistem Informasi di Institut Teknologi Budi Utomo. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Multimedia. Kode mata kuliah SI 60052 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 14 pertemuan materi kuliah dan 2 pertemuan yaitu UTS dan UAS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, kemampuan membuat pemodelan data serta membangun aplikasi perangkat lunak untuk pengorganisasian data dan penjaminan keamanan akses data berbasis grafika komputer dan computer vision. Yang kedua, kemampuan memahami konsep legal aspek dan budaya dalam perkembangan dan penerapan teknologi informasi pada masyarakat dengan media yang relevan. Ketiga, kemampuan membangun aplikasi perangkat lunak termasuk produk multimedia berbasis grafika komputer dan computer vision. Yang keempat, kemampuan menerapkan teknologi informasi pada masyarakat dengan media yang relevan. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama perangkat lunak, yaitu e-learning platform dengan menggunakan virtual ITBU. Yang kedua, open source software multimedia. Yang ketiga, video pembelajaran. Dan yang keempat, tugas mandiri dan kuis interaktif. Kemudian ada juga perangkat keras, yaitu menggunakan laptop dan proyektor. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama experimental learning, kemudian yang kedua project based learning. Dengan pelaksanaan presentasi secara interaktif, praktikum, dan kolaboratif berkelompok. Referensi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah sistem multimedia yaitu dari beberapa sumber. Yang pertama, dari buku Sistem Multimedia dan Aplikasinya, karangan Tri Daryono, penerbit Graha Ilmu tahun 2005. Yang kedua, Multimedia Alat untuk Meningkatkan Kebutuhan Bersaing, karangan M. Suyatno, penerbit Andi Yogyakarta tahun 2003. Berikut adalah video pembelajaran sistem multimedia dengan materi alur proses produksi konten multimedia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Baik, di pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, kita akan membahas materi yaitu alur proses produksi multimedia. Setelah di pertemuan yang pertama kemarin, kita membahas tentang pengenalan dasar multimedia, maka sekarang kita akan membahas tentang alur proses produksi konten multimedia. Nah, tujuan pembelajarannya teman-teman, setelah menyelesaikan materi ini, nanti diharapkan mahasiswa memahami konsep produksi multimedia ya, dari tahapan praproduksi, kemudian ada produksi dan pasca produksi. Nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, menguasai proses penciptaan konten atau produksi. Ya, konten di sini berupa konten video, teman-teman. Kemudian yang ketiga, menerapkan tahap penyelesaian atau pasca produksi. Ya, di sini ada bahan editing yang nanti akan kita jadikan beberapa adegan, beberapa tambahan untuk di bagian editing. Nah, yang keempat yaitu mengintegrasikan pengetahuan sistem multimedia. Oke, teman-teman, kita bahas dari yang pengertian alur proses produksi konten multimedia dulu. Nah,
Sesuai dengan namanya, alur proses di sini adalah rangkaian langkah-langkah sistematis ya teman-teman yang dilalui untuk menghasilkan sebuah karya. Karyanya berupa apa? Berupa video multimedia yang dalam hal ini kita nanti akan membuat konten sesuai dengan kebutuhan, apakah itu untuk di platform YouTube atau untuk di platform media sosial yang lain. Nah, mengapa alur proses produksi itu penting? Yang pertama adalah untuk efisiensi biaya dan juga waktu. Kenapa efisiensi biaya? Karena untuk mempertimbangkan juga budget yang kita punya tuh berapa. Biaya yang kita punya ada berapa, kemudian yang akan dibikin kontennya seperti apa. Agar nanti waktunya bisa sesuai ya. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka budgetnya akan semakin banyak. Itulah pentingnya alur proses produksi multimedia yang pertama. Kemudian yang kedua, koordinasi tim yang lebih baik. Artinya begini teman-teman. Jangan sampai dalam satu tim misalnya ada tumpang tindih kewajiban, misalnya yang satu bagian editor nanti kewajibannya ada lagi, misalnya ditambahin pekerjaan lain lagi, tambahin pekerjaan lain lagi. Sementara ada tim yang satu orang kerjanya nganggur, nggak ada kerjaannya nih. Jadi biar ada koordinasi tim, maka penting di sini untuk membuat alur proses produksi multimedia. Oke teman-teman, setelah tadi kita bahas tentang alur proses produksi konten multimedia, maka tahap yang pertama yang akan kita bahas yaitu tahapan praproduksi. Nah sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu apakah itu tahapan praproduksi? Saya, Pak. Oke, silakan Mas. Nama saya Muhammad Ardiansyah, saya dari jurusan Teknik Informatika. Iya. Izin menjawab, tahap praproduksi adalah tahap perencanaan sebelum pembuatan konten dimulai. Oke, bagus sekali Mas Ardi sudah menjawab. Jadi teman-teman benar tadi yang dikatakan Mas Ardi bahwa tahapan praproduksi itu adalah perencanaan ya, tahapan persiapan dilakukan sebelum kita mengambil gambar atau mengambil adegan ya. Jadi pada tahap ini mulai dikembangkan nih idenya, risetnya. Jadi yang pertama itu kita mencari ide atau temanya dulu. Misalnya kita mau membuat konten yang bergenre komedi atau bergenre mungkin romantis atau horor segala macam. Nah, kita tentukan dulu genrenya apa nih di konten tersebut. Kemudian yang kedua teman-teman adalah hunting lokasi. Ya, dalam hunting lokasi itu bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ada teman-teman yang sudah pernah melihat film Pasir Berbisik? Ya, dibintangi Christine Hakim dan Dian Sastro. Itu butuh waktu beberapa lama sampai bertahun-tahun mungkin untuk hunting lokasi di lokasi tersebut. Karena memang lokasi itu jarang sekali dipakai untuk syuting. Kenapa di filmnya menggunakan judul Pasir Berbisik? Karena kalau kena angin pasirnya seperti orang berbisik. Ya, seperti orang berbisik, ada bunyi-bunyi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pencarian talent atau kru. Nah, kalau di pencarian kru biasanya gampang teman-teman. Mungkin dari beberapa kenalan gampang kalau untuk mengumpulkan. Tapi dari beberapa talent biasanya harus di audisi dulu kan. Ada tahap audisinya nih. Untuk peran ini cocoknya siapa? Untuk peran antagonis cocoknya siapa nih? Untuk peran yang protagonis atau mungkin peran-peran yang konyol, yang kocak, cocoknya siapa nih yang akan berperan seperti ini? Kemudian ada lagi, nah ini yang paling penting juga adalah biaya produksi atau budget. Ya, kita punya budget misalnya 100 juta untuk membuat sebuah konten. Nah, disesuaikan juga waktunya berapa lama, kemudian talentnya mau berapa orang, krunya mau berapa orang agar nanti biayanya cukup untuk proses produksinya. Baik teman-teman, di tahap yang kedua, tadi setelah yang pertama sudah kita bahas tahapan praproduksi, tahap yang kedua adalah tahap produksi. Jadi tahap produksi ini kita mengambil gambar ya, mengambil gambar atau adegan atau video ya untuk diwujudkan menjadi sebuah konten yang real, yang nyata. Jadi ciri penting dari fase produksi ini adalah biasanya kebutuhan yang besar untuk koordinasi tim ya, kebutuhan biaya, kebutuhan waktunya. Jadi agar koordinasi tim itu bisa terbentuk. Nah, kemudian di sini ada beberapa teknik dasar untuk pengambilan gambar atau pengambilan video. Kalau di pembuatan konten dibilangnya teknik pengambilan gambar, padahal di sini bukan gambar image ya, tapi gambar untuk video. Di sini akan saya sampaikan beberapa teknik dasar, 5 teknik dasar
yang nanti akan kita praktekkan secara berkelompok. Nah, selain untuk videografer, 5 teknik dasar ini juga dipakai oleh fotografer. Jadi kalau teman-teman ada kenalan fotografer tapi nggak tahu 5 teknik dasar ini, berarti teknik fotografernya harus belajar dulu nih, harus belajar lagi. Karena ini juga dipakai di fotografer, bukan cuma di videografer. Nah, yang pertama teman-teman ada teknik namanya bird eye level. Bird itu apa? Burung. Iya, bird itu burung, jadi pandangan mata burung. Kalau burung kan biasanya dia suka di atas, berarti pandangan matanya dia tinggi sekali. Nah, teknik ini ngambilnya biasanya kalau di film bisa menggunakan helikopter kalau tinggi sekali, atau bisa juga sekarang dengan menggunakan teknologi terbaru yaitu pakai drone, bener. Jadi pakai drone bisa seperti di kampus kita juga pernah diambil menggunakan drone. Atau kalau yang lebih tinggi lagi bisa menggunakan helikopter. Ya, jadi bird eye view. Jadi untuk view yang di bawahnya itu akan kelihatan kecil sekali. Misalnya ngambil view perkotaan atau gedung atau apa. Nah, ini teknik yang pertama, bird eye view. Kemudian yang kedua teman-teman ada teknik high angle. Ini sedikit lebih rendah dibanding bird eye view. Kalau tadi bird eye view itu yang paling tinggi, kemudian yang kedua ini ada high angle. High angle itu lebih rendah, tapi tetap di atas objek. Objeknya itu kita yang diambil, yang di-shoot. Jadi pengambilannya misalnya contohnya seperti di film Avenger ya. Ini tidak terlalu tinggi, artinya orangnya masih kelihatan. Tapi kalau bird eye view kan kecil banget. Kalau high angle dia orangnya masih kelihatan, tapi seperti melihat ke atas gitu. Untuk high angle. Kemudian yang ketiga ada eye level. Eye itu apa? Iya. Jadi pandangan si kamera atau arah kameranya itu sejajar dengan mata objek yang akan di-shoot, yang akan diambil gambarnya. Objek atau subjeknya harus sejajar ya dengan si kameranya. Nah, contohnya ada di gambar ini. Kalau dia lebih tinggi atau lebih rendah berarti salah pengambilannya. Jadi harus sejajar dengan mata dari si objeknya. Yang keempat, teman-teman ada low, kebalikannya dari high angle. Kalau high angle tadi di atas si objek, kalau low angle dia ada di bawah objek. Contohnya misalnya seperti ini. Ini sering kita lihat di beberapa medsos ya, ada pengambilan video seperti ini. Jadi kameranya diletakkan di bawah, kemudian orangnya akan terlihat seperti besar ya, seperti besar. Jadi bisa ngambil seluruhnya dari kaki bisa, dari sampai ke kepala juga bisa, dan sampai ke wajah juga bisa. Nah, yang paling rendah lagi teman-teman, yang kelima adalah teknik frog eye angle atau frog eye level. Frog itu ada apa? Kodok, katak. Jadi pandangan mata katak. Jadi kalau saat kita lewat, si katak itu kan nggak bisa ngelihat muka kita ya. Dia bisa ngelihat paling cuma sampai sebatas lutut, sebatas dengkul ya. Jadi pandangan matanya si kodok itu atau si katak hanya sampai sebatas lutut seperti yang ada di gambar. Jadi teknik pengambilannya biasanya sejajar dengan alas kaki si objek. Alas kakinya apa? Ya tanah. Tanah, bisa ubin. Jadi kameranya biasanya diletakkan di bawah atau di ubin atau di pokoknya di sejajar dengan alas objek. Dan tidak sampai terlihat muka, biasanya cuma sampai lutut ya. Ini banyak juga di video-video yang ada di medsos. Jadi kesannya video itu kalau di bahasa film sinematik ya, ada misalnya dia botol air mineral lagi dilewatin kaki atau batu lagi dilewatin kaki. Nah, ada message atau pesan yang disampaikan di situ. Nah, kemudian ada tulisannya biasanya. Nah, itu adalah teknik-teknik pengambilannya seperti itu, teman-teman. Baik, di tahap berikutnya setelah tadi tahapan produksi, tahap ketiga adalah tahapan pasca produksi. Nah, di tahapan pasca produksi ini adalah kita mengumpulkan seluruh elemen, seluruh hasil proses rekaman yang sudah dilakukan di tahapan produksi. Nah, di tahapan pasca produksi ini ada bukan hanya menyusun potongan-potongan video dan audio, tetapi dia adalah langkah sebuah proses strategis untuk
memastikan nanti konten yang akan dihasilkan itu pesannya nyampe ke audiens atau ke penonton. Misalnya tentang iklan layanan masyarakat, tentang anti bullying atau tentang kekerasan yang harus dihentikan. Nah, yang penting pesannya nyampe. Jadi di proses pasca produksi ini harus benar-benar diperhatikan seluruh elemen, seluruh aspek yang nanti akan ditampilkan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Zulfikar, Iya. Prodi Teknik Informatika. Saya izin bertanya, mengapa proses pasca produksi sering memakan waktu lama, Pak? Iya, terima kasih pertanyaannya untuk Mas Zul. Jadi memang teman-teman untuk di tahapan pasca produksi ini biasanya memakan waktu lama. Kenapa? Karena ada beberapa unsur, beberapa elemen yang dimasukkan di situ. Yang pertama, kita bukan hanya mengedit video, ya, bukan hanya mengedit video, tapi juga mengedit audio. Audionya kita kecilin atau kita besarin sesuai dengan kebutuhan di adegan filmnya. Kemudian setelah editing video, editing audio, ada juga penambahan visual effect, ya, atau efek khusus di situ ditambahkan untuk menambah kesan ya sinematik di konten tersebut. Setelah konten efek visual, ada juga penambahan color grading. Color grading itu apa? Pewarnaan. Misalnya saat di malam hari atau adegan horor, color gradingnya harus dark atau gelap. Kalau di pagi hari misalnya harus cerah, ya, dengan nuansa warna putih, warna-warna yang terang. Ya. Kalau di malam hari dengan warna-warna yang dark atau gelap. Nah, kemudian setelah color grading ada juga nanti di tahap akhirnya disesuaikan juga mixingnya. Mixing itu penyesuaian antara audio yang ada di video dengan backsoundnya. Jangan sampai backsoundnya itu terlalu tinggi, terlalu volumenya terlalu besar, sampai suara yang ada di video itu malah nanti kecil gitu. Jadi harus benar-benar disesuaikan, dibikin balance, di mixing dulu biar audionya itu enak untuk didengar. Nah, setelah semua proses, semua elemen itu kita masukkan, baru nanti tahap akhirnya adalah proses rendering. Nah, rendering ini biasanya yang memakan waktu lama. Semakin lama durasi videonya, maka akan semakin lama nanti durasi untuk renderingnya. Demikian ya, Mas Zul ya. Teman-teman, sekarang mari kita bikin kelompok untuk mempraktekkan 5 teknik dasar pengambilan video yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, teman-teman, sekarang akan kita praktekkan teknik pengambilan gambar atau teknik pengambilan video yang pertama, yaitu bird eye view. Kalau bird eye view itu kan tadi pertama bisa dilakukan menggunakan apa? Drone, atau bisa juga dilakukan dengan menggunakan helikopter. Karena di ruangan ini nggak mungkin ya menggunakan drone atau helikopter. Kita skip, kita lewatin langsung ke teknik yang kedua. Yang kedua apa tadi teman-teman? High angle. Nah, high angle ini si kameramennya atau si kameranya lebih tinggi kedudukannya dari si objek. Nah, sekarang saya minta ada yang buat contoh, satu sebagai objek, satu sebagai kameramen. Mbak, silahkan jadi objek di sini. Di sini. Yang jadi kameramen siapa? Mas, silahkan. Bebas siapa aja. Yuk. Oke. Nisa ngadep ke sini misalnya jadi objeknya. Nah, kameramennya harus kedudukannya lebih tinggi, berarti kamu naik ke kursi, Mas. Karena biar lebih tinggi, kalau begini kan nggak bisa lebih tinggi. Iya. Nah, posisinya seperti itu teman-teman. Jadi si kameranya atau si kameramennya kedudukannya lebih tinggi dari si objek atau si subjek yang akan kita ambil. Jadi si objeknya boleh ngelihat ke kamera atau mungkin dia lagi ngelihat pandangannya ke tempat lain. Nah, kemudian teknik yang berikutnya, objeknya ganti lagi. Nisa mau jadi kameramen? Nah, objeknya, yang lainnya, oke. Oke, Chris, mau jadi objek, Chris. Nah, sekarang yang teknik berikutnya, yang ketiga apa teman-teman? Kameramennya ganti. Eye level, iya bener. Eye level. Si kameranya
Kameranya berarti dia sejajar dengan mata si objek. Nah, sejajar dengan mata. Siapa yang jadi kameramen? Oh, Pak Joko. Ya, silakan Pak Joko. Jadi si kameranya sejajar dengan mata dari si objek. Nah, misalnya ini sering dipakai, sering nonton sinetron teman-teman? Pasti. Kalau di sinetron biasanya dia menggunakan eye level. Ada lagi yang lebih ekstrim sebenarnya, namanya extreme close up. Kalau kalian pernah nonton film G30 SPKI, ya itu di close up banget mulutnya saat merokok, ya sampai rokoknya kelihatan di bibir, itu extreme close up namanya. Mungkin ada yang di zoom banget, di close banget matanya, bibirnya, kupingnya misalnya. Jadi untuk mempertegas bahwa ini lagi adegan tegang serius gitu. Itu namanya extreme close up gitu. Nah, kemudian yang keempat tadi apa teman-teman? Frog. Belum. Frog itu terakhir. Low, bener. Low angle, Chris gantian. Siapa yang jadi objek? Yang low angle siapa? Mas, jadi objeknya sini. Ya, kameramennya siapa? Gantian. Ayo. Ya. Posisi kamera. Jadi untuk bawah. Ya, di bawah tapi tidak sejajar, tidak sampai alas. Mukanya masih kelihatan, ya. Untuk muka dari si objek masih kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau foto seperti itu terkesan apa? Sinematik. Oh, ini berarti tahu tekniknya nih. Kalau foto terkesan asal-asalan, dia nggak tahu tekniknya gitu. Nah, ini yang teknik low angle. Kameranya lebih rendah dari si objek. Ya. Pernah ngelihat film yang ada raksasanya misalnya? Nah, pengambilannya bisa seperti ini. Jadi si objeknya dia ada di lebih tinggi dari si kamera. Nah, yang terakhir tadi teman-teman apa? Frog eye level. Nah, frog eye level ini dia gantian Mas kamera. Objeknya, nah kamu yang jadi objeknya. Ini. Nah, sip. Jadi kameranya siapa gantian? Yang jadi kameramennya siapa? Oke. Nah, di frog eye level itu posisi kameranya sejajar dengan alas objek ya. Alasnya apa? Alasnya kebetulan ubin. Ngeliatin ke sini Mas, ngeliatin ke sini. Nah, jadi tidak kelihatan sampai ke kamera, ngadep ke sana. Nah, tidak kelihatan sampai ke wajah, tapi hanya sampai dengkul. Nah, hanya sampai dengkul. Biasanya ada teknik-teknik sinematik saat dia lewat si kameranya biasanya dilangkahin ya, dilangkahin sama si objeknya. Langkahin Mas, tapi jangan langkahin orangnya. Kamu jalan tapi ngelangkahin gini gitu, ke samping gitu, jangan ngelangkahin ininya. Jalan Mas. Nah, biasanya ada teknik seperti itu, pernah lihat kan? Jadi dia ngelangkahin kameranya aja gitu. Tapi bukan ngelangkahin kameramen ya gitu, bukan. Kameranya aja dilangkahin. Jadi dia seperti apa, bener-bener film apa Bigfoot misalnya ya. Padahal mah aslinya biasa gitu, karena cuma mungkin pengambilannya seperti itu teman-teman. Pada akhir perkuliahan mata kuliah sistem multimedia ini, Teguh Muryanto menyampaikan informasi kepada mahasiswa mengenai penugasan yang tersedia di platform e-learning Virtual Institute Teknologi Budi Utomo. Setiap pertemuan memiliki tugas mandiri dengan batas waktu pengumpulan selama 1 minggu, serta tugas kelompok yang harus dikumpulkan dalam jangka waktu 2 minggu. Seluruh tugas tersebut dikumpulkan melalui sistem upload pada platform Virtual Institute Teknologi Budi Utomo. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah Sistem Multimedia. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.